sing kumus-kumus dhewe. Ganti HP, Bu, ganti HP. Waduh wae ketoke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih kepada Bapak Ibu yang hari ini bisa berhadir, yang malam ini meluangkan waktunya untuk membantu saya melaksanakan aksi nyata sebagai tugas akhir modul 3 tentang filsafat pendidikan dan pendidikan nilai. Mohon izin, saya akan menyampaikan beberapa materi tentang makna, urgensi, dan strategi internalisasi nilai yang dapat kita terapkan kepada peserta didik kita di sekolah. Sebelumnya saya mohon izin untuk membagikan media yang sudah saya ini. Apakah share screen-nya terlihat, Bapak Ibu? Lihat, Lihat ya. lihat. Baik, Aman. untuk materi yang akan saya bagikan hari ini adalah tentang makna, urgensi, dan strategi internalisasi pendidikan nilai. Baik, saya mulai. Yang pertama, kita sebelum bicara lebih jauh tentang pendidikan nilai, kita maknai dulu pendidikan nilai itu apa. Nah, ini. Jadi secara definisi, pendidikan nilai merupakan sebuah usaha sadar untuk menanamkan, mengembangkan, dan menginternalisasikan nilai-nilai pada peserta didik. Yang mana kemudian pendidikan nilai ini diharapkan dapat membentuk etika, moral, budi pekerti, dan karakter pada peserta didik. Sehingga terbentuk peserta didik yang matang secara intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Jadi pendidikan nilai itu adalah usaha kita atau upaya kita untuk menanamkan nilai-nilai kepada peserta didik. Nah, nilai-nilai apa saja yang hendak untuk ditanamkan? Jadi karena pendidikan nasional itu falsafah yang digunakan adalah falsafah Pancasila, sehingga landasan nilai pada pendidikan nilai itu sendiri yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila. Jadi bagaimana kita nantinya menginternalisasi nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik. Nilai-nilai Pancasila itu apa? Ada nilai ketuhanan sesuai dengan sila 1, nilai kemanusiaan sila 2, nilai persatuan sila 3, nilai kerakyatan sila 4, dan nilai keadilan sosial di sila 5. Kemudian ada juga nilai universal. Nilai universal itu adalah nilai-nilai yang sifatnya global gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak dibatasi oleh mungkin perbedaan agama maupun perbedaan budaya. Nilai universal itu apa aja? Sebenarnya banyak, tapi di sini saya tampilkan 5 saja yang menurut saya ini yang urgent gitu ya untuk kita internalisasikan nantinya kepada peserta didik. Yang pertama tanggung jawab, integritas, jujur, kerjasama, dan toleransi. Nah, jadi landasan nilai-nilai ini yang diharapkan gitu bisa kita nanamkan atau internalisasikan kepada peserta didik. Nah, kemudian untuk melaksanakan pendidikan nilai, Ki Hajar Dewantara itu beliau mempunyai pendapat bahwa pendidikan nilai itu dipengaruhi oleh 3 lingkungan pendidikan. Disebutnya sebagai trisentra pendidikan nilai. Lingkungan pertama adalah keluarga. Karena keluarga adalah pusat pendidikan pertama bagi peserta didik. Jadi, sebenarnya karakter peserta didik atau karakter manusia itu terbentuknya pertama kali di keluarga.
keluarga yang pertama kali mengenalkan nilai-nilai yang biasanya akan menjadi karakter, pembentukan karakter pada anak atau pada peserta didik. Selanjutnya ketika anak itu sudah masuk ke dunia sekolah, maka sekolah menjadi tempat atau lingkungan pendidikan yang kedua. Di sekolah merupakan pusat pengembangan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan karakter peserta didik. Kemudian lingkungan pendidikan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat. Apalagi kalau misalnya anak-anak seperti peserta didik kita gitu ya, yang mana merupakan anak-anak remaja yang sudah mulai mengenal dunia pertemanan gitu ya. Nah, sehingga masyarakat ini menjadi salah satu pengaruh untuk tumbuhnya pendidikan nilai. Masyarakat merupakan lingkungan pendukung perkembangan kecerdasan peserta didik. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, trisentra pendidikan nilai ini seharusnya bisa saling bersinergi. Jadi tidak hanya sekolah yang menanamkan pendidikan nilai kepada siswa atau kepada peserta didik, tapi keluarga pun di rumah harus selaras gitu dengan nilai-nilai yang ditanamkan di sekolah. Jadi harus ada keselarasan antara nilai-nilai yang ditanamkan dari sekolah, keluarga maupun di masyarakat. Misal nih ya Bapak Ibu, misalnya kita di sekolah kita tuh, kita kan udah melarang siswa untuk pacaran. Kita tidak mengizinkan siswa pacaran. Tapi ternyata di rumahnya, di keluarganya, orang tuanya nggak apa-apa deh pacaran, masih masa-masa remaja dinikmatin aja. Nah, itu terjadi ketidakselarasan antara nilai yang diterapkan di sekolah dengan nilai yang diterapkan di keluarga. Nah, itu nantinya akan berdampak kepada pendidikan nilai yang tertanam kepada anak. Jadi diharapkan menurut Ki Hajar Dewantara, ketiga trisentra pendidikan ini bisa saling bersinergi dengan menyelaraskan nilai-nilai yang ditanamkan kepada peserta didik, supaya peserta didik tidak mengalami kebingungan. Dia harus pakai nilai yang mana, dia harus pakai moral dan etika yang mana, seperti itu. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah bisa memaknai, oh pendidikan nilai itu ternyata menanamkan nilai-nilai baik. Nilai-nilai di sini bukan angka secara kognitif, angka 80, 100 gitu ya. Tapi merupakan itu tadi nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai universal yang harus ditanamkan. Kenapa harus ditanamkan? Kenapa pendidikan nilai ini menjadi sesuatu yang mendesak, sesuatu yang urgent? Saya akan tampilkan beberapa fakta yang menjadi alasan kenapa pendidikan nilai itu urgent dan mendesak untuk kita terapkan bersama-sama. Ini ada kumpulan berita yang saya kumpulkan. Pernikahan dini di Semarang melonjak, hamil di luar nikah jadi faktor dominan. 5 fakta ratusan pelajar Ponorogo hamil di luar nikah, ini kata MUI. Akibat hamil duluan, banyak remaja Bandung nikah dini. Pengakuan mahasiswi di Jogja nekat buang bayinya karena hamil di luar nikah. Ribuan anak hamil di luar nikah, BKKBN nilai pengetahuan rendah. Yang kedua, polisi tangkap pelajar SMP tawuran di Bogor, puluhan senjata tajam disita. Jari pelajar Sumedang hampir putus gara-gara tawuran, sempat dirawat, korban tawuran pelajar di Pati meninggal. Nah, ini yang paling mengerikan menurut saya ya. Kasus pelajar Lamongan dibunuh teman sekelasnya. Jadi sekarang pelajar itu nggak cuman gontok-gontokan, bahkan sampai bunuh-bunuhan. Dan yang paling mengerikan juga, awal mula remaja di Batu terlibat terorisme. Bahkan pelajar sekarang sudah mulai terpapar radikalisme. Nah, dari berita-berita yang saya kumpulkan ini, saya merasa bahwa pendidikan nilai menjadi sangat urgent untuk bisa kita tanamkan ke peserta didik secara bersama-sama. Karena kenapa juga saya memilih aksi nyata ini ya Bapak Ibu? Karena menurut saya kalau hanya saya ataupun hanya beberapa orang saja yang kemudian berupaya untuk menanamkan pendidikan nilai di sekolah kepada peserta didik kita yang jumlahnya 400-an, menurut saya itu tidak akan efektif. Makanya
malam ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk hadir di ruang Zoom ini supaya kita sama-sama yuk kita menanamkan pendidikan nilai kepada peserta didik kita, kepada murid-murid kita. Karena apa? Di luar gitu ya, dunia remaja itu sedang tidak baik-baik saja. Kita perlu benar-benar bekerja keras untuk membentengi anak-anak kita. Membentenginya dengan apa? Yaitu tadi, nilai-nilai yang harus kita tanamkan, ya nilai ketuhanan, religi, agama, dan nilai kemanusiaan, dan sebagainya. Oke? Nah ini, kenapa harus ditanamkan? Karena peran pendidikan nilai, yang pertama menghadapi tantangan zaman, yaitu globalisasi. Pendidikan nilai dapat menjadi filter bagi arus globalisasi. Kita tahu sekarang anak-anak kita itu adalah anak-anak yang pandai sekali berselancar di gawainya, gitu ya. Dia ada di Sungai Danau, tapi dia tahu banget berita-berita tentang artis-artis Korea gitu ya, yang jauh puluhan kilometer di sana. Budaya-budaya yang kemudian masuk ke dalam anak-anak kita nggak bisa membatasinya gitu. Kita nggak bisa 24 jam mengawasi mereka. Lalu bagaimana filter itu bisa tertanam di dalam diri mereka sendiri? Ya salah satunya melalui pendidikan nilai. Kemudian disrupsi teknologi. Pendidikan nilai dapat mengembangkan literasi digital secara kritis dan bijak bermedia sosial. Ketika pendidikan nilai itu sudah terinternalisasi ke dalam diri peserta didik itu jadi bisa apa ya? Ketika mendapatkan informasi tidak langsung ibaratnya menelan itu bulat-bulat. Berita-berita hoax di luar sana itu banyak sekali bertebaran gitu ya. Nah, dengan adanya pendidikan nilai, anak-anak peserta didik kita menjadi lebih kritis dalam literasi digital. Kemudian juga dapat menghadapi konflik sosial. Dengan pendidikan nilai, dapat menumbuhkan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, termasuk misalnya perbedaan pendapat, kemudian perbedaan kebiasaan, dan sebagainya. Kemudian fenomena negatif, ini juga dapat ditangani dengan pendidikan nilai. Jadi pendidikan nilai bisa digunakan untuk mengatasi bullying dan kenakalan remaja. Jadi ketika pendidikan nilai itu terinternalisasi ke dalam peserta didik, maka peserta didik menjadi satu individu yang utuh gitu ya. Mereka tidak hanya bisa menerima sesuatu gitu, tapi mereka juga bisa memfilter sesuatu yang masuk ke dalam diri mereka. Mereka tahu, oh ini tidak harus diikuti. Oh, ini baik, ini buruk, seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk menginternalisasi dan mengembangkan nilai? Jadi ada dua kata penting, Bapak Ibu, internalisasi dan pengembangan. Internalisasi itu artinya kan memasukkan nilai, memasukkan nilai ke dalam diri peserta didik. Artinya nilai-nilai ini mungkin belum ada di dalam diri peserta didik. Tapi kalau mengembangkan nilai, artinya nilai-nilai itu sudah ada di dalam diri peserta didik, tapi perlu dikembangkan. Misalnya kayak nilai keagamaan. Semua peserta didik kita pasti punya nilai itu, karena semuanya beragama. Tapi bagaimana cara kita mengembangkan nilai ketuhanan atau nilai keagamaan itu, nah itu nanti pembahasannya di pengembangan. Nah, ini. Internalisasi nilai, upaya menjadikan nilai eksternal atau nilai yang di luar diri peserta didik gitu ya, menyatu ke dalam diri peserta didik. Kalau pengembangan nilai itu adalah mengasah potensi internal. Jadi sudah ada di dalam diri peserta didik, kita mengasahnya saja. Agar matang secara moral melalui diskusi terbuka, simulasi, atau dilema nilai. Nah, sebelum kita bicara ke strategi untuk menginternalisasi nilai kepada peserta didik, kita pahami dulu bagaimana proses dari internalisasi nilai itu sendiri. Yang pertama, proses yang harus kita lalui gitu ya, adalah transformasi nilai, yaitu penyampaian nilai secara verbal. Kadang kan kita masih sering ya Bapak Ibu mengingatkan anak-anak kita. Nah, kalau masuk ke ruang kelas ketika dari toilet, ketuk pintu dulu, ucap salam dulu.
Kalau habis minta bantuan, bilang terima kasih. Kalau mau minta bantuan, bilang tolong. Ayo kita berdoa dan segala macam itu adalah transformasi nilai. Kita memberikan pengetahuan kepada anak-anak. Oh iya, berarti kalau eh, habis minta tolong, bilang makasih ya. Itu transformasi nilai. Jadi kita memberikan pengetahuan gitu ya tentang nilai kepada anak secara verbal, itu masuknya di transformasi nilai. Kemudian transaksi nilai. Transaksi nilai itu adalah nilai ditularkan melalui diskusi atau teladan guru. Nah, ketika kita sudah memberi pengetahuan kepada anak tentang baik dan buruk gitu ya, itu nanti akan terjadi transaksi nilai. Anak akan mentransaksikan itu di dalam dirinya. Oh, kalau yang ini baik, kalau yang ini buruk, kayak gitu. Dan ini bisa dilalui melalui diskusi atau teladan guru. Siswa itu kan biasanya menjadikan orang-orang yang dia anggap panutan sebagai teladan. Nah, biasanya kalau di sekolah ya otomatis teladannya atau panutannya adalah guru. Jadi guru menjadi role model gitu untuk keteladanan siswa dan sangat berperan pada proses internalisasi nilai ini. Nah, yang ketiga itu adalah transinternalisasi. Nilai menyatu melalui pembiasaan dan lingkungan yang kondusif. Jadi kalau dia udah dikasih tahu, kemudian dia sudah berusaha memahami, terakhirnya adalah menginternalisasikan. Jadi menjadikan itu sebagai suatu kebiasaan di dalam diri peserta didik. Jadi tanpa kita kasih tahu, mereka udah tahu, oh harusnya memang seperti itu gitu. Nah, itu adalah proses-proses yang memang harus terjadi pada internalisasi nilai. Terus strateginya gimana untuk menginternalisasikan nilai ke dalam diri peserta didik? Ada 4, ini yang saya rangkum ya, dari modul 3 yang saya pelajari, ada 4 strategi. Yang pertama adalah pendekatan kognitif, melalui storytelling, diskusi, telah kasus. Jadi itu tadi, kita berusaha memasukkan pendidikan nilai itu supaya nyampe di logikanya anak-anak gitu. Kemudian pembiasaan positif, ini sudah kita lakukan di madrasah kita, sholat duha berjamaah, kemudian ya mengucapkan salam, berdoa sebelum belajar, salim dengan orang yang lebih tua, itu pembiasaan positif. Kemudian pengondisian lingkungan belajar, ini terjadi pada proses pembelajaran biasanya ya, bagaimana kita memberikan stimulus kepada anak, kemudian afirmasi, wah hebat, atau kita memberikan bintang kepada anak ketika dia melakukan sesuatu yang baik, dan juga pemberian konsekuensi. Jadi, afirmasi dan konsekuensi itu bagian dari strategi kita untuk memasukkan nilai kepada anak. Jadi anak tahu, oh kalau aku begini, aku dikasih afirmasi. Kalau aku begini, aku dikasih konsekuensi. Kemudian yang keempat adalah keteladanan. Guru menjadi role model secara konsisten. Nah, jadi memang ya Bapak Ibu, kita sebagai guru, sebelum kita mau menerapkan pendidikan nilai kepada anak, kepada peserta didik, maka pendidikan nilai itu harus sudah kita terapkan di dalam diri kita sendiri. Jadi nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai universal yang tadi sudah saya sebutkan gitu ya, kita upayakan untuk berada di dalam diri kita sendiri. Dan kita mengupayakan gitu ya, kita berusaha walaupun mungkin nggak mungkin 100% bisa sempurna gitu ya, karena kita juga manusia, tapi kita berusaha untuk menjadi role model terbaik untuk anak-anak. Jadi ketika anak-anak emang harus kayak gitu ya, mereka bisa lihat kita, oh ya orang Pak Sopan aja kayak gitu kok. Berarti memang aku harus seperti itu juga, misalnya seperti itu. Jadi keteladanan itu menjadi salah satu strategi yang menurut saya bahkan lebih strategi paling unggul dari semua yang lain gitu. Karena ketika saya meyakini bahwa pendidikan nilai itu tidak hanya ditransfer gitu ya, tapi harus dijadikan dicontohkan gitu. Nah, kemudian peran guru dalam internalisasi nilai. Nah, yang pertama membentuk pembiasaan. Membiasakan peserta didik mengucapkan salam, terima kasih, tolong, dan sebagainya. Peran guru yang pertama ini insya Allah semuanya kita sudah menerapkan ke anak-anak, insya Allah gitu ya. Kemudian yang kedua, integrasi nilai ke dalam materi ajar. Nah, ini adalah salah satu poin penting menurut saya, yang mana bahwa kita jangan berpikir pendidikan nilai itu menjadi bagian terpisah dari materi yang kita ajarkan. Jangan sampai kita berpikir bahwa, oh pendidikan nilai itu tugasnya
guru PPKN, tugasnya Pak Sopan aja, atau tugasnya guru BK aja, tugasnya Pak Sopan lagi, atau tugasnya guru agama aja. Tapi tidak, kita yang mapel umum, saya misalnya guru IPA, gimana caranya supaya saya bisa menanamkan pendidikan nilai itu, maka bisa kita integrasikan ke dalam materi yang kita ajarkan. Kemudian yang ketiga adalah menjadi teladan. Guru sudah harus menerapkan pendidikan nilai di dalam dirinya untuk menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, untuk yang poin 1 dan poin 3 gitu ya Bapak Ibu, insya Allah kita semua tengah berupaya untuk melakukan itu gitu. Nah, untuk yang kedua, integrasi nilai ke dalam materi ajar. Nah, ini adalah salah tiga contoh integrasi nilai ke dalam materi ajar IPA. Misal yang pertama adalah nilai kerjasama. Jadi pada materi sistem organ, saya memaparkan bahwa setiap organ menjalankan fungsinya masing-masing secara bersama untuk menjalankan suatu sistem di dalam tubuh manusia. Sistem organ anggaplah ambil sistem pernafasan. Di dalam sistem pernafasan, bagaimana oksigen itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian bisa dikeluarkan karbon dioksida, itu kan banyak organ yang bekerja. Ada hidung, kemudian ada tenggorokan, kemudian ada paru-paru, ada diafragma yang juga ikut berperan gitu ya. Setiap organ itu fungsinya beda-beda, tapi mereka bekerja sama-sama untuk menjalankan suatu sistem. Saya menanamkan nilai ini kepada anak-anak, saya katakan ketika berdiskusi, ketika mengerjakan kerja kelompok gitu ya, nggak harus anak A dan anak B itu ngerjain satu hal yang sama. Boleh kerjainnya beda-beda, tapi tujuannya adalah sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Tujuannya menyelesaikan tugas sebaik mungkin, seperti itu. Kemudian nilai ketuhanan. Pada materi listrik, saya memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa tentang apakah mereka dapat melihat bentuk arus dan tegangan listrik, lalu mengapa lampu bisa menyala. Secara kasat mata, kita tidak pernah bisa melihat bentuknya tegangan listrik itu bagaimana, yang kemudian tegangan listrik bisa mengalirkan arus listrik, kita nggak pernah bisa lihat. Tapi yang bisa kita lihat adalah lampunya nyala ketika ada arus listrik yang mengalir. Terus kenapa lampu bisa nyala? Ya karena ada arus listrik dan tegangan listrik gitu. Biasanya saya tanya, kalian percaya nggak bahwa arus listrik dan tegangan listrik itu ada? Percaya. Percaya kan nggak kelihatan. Ya tapi kan lampunya bisa menyala, Bu. Kayak gitu. Biasanya anak-anak tuh jawabnya kayak gitu. Nah itu adalah menurut saya salah satu pemahaman tentang nilai tauhid. Kita nggak pernah bisa lihat Allah, bentuknya kita nggak bisa lihat. Tapi apa yang diciptakan, apa yang Allah ciptakan, kita bisa lihat. Jadi bukan berarti segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita terbatas gitu ya. Karena manusia memang sifatnya terbatas, bukan berarti tidak ada. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak, kalau kalian sudah mulai mempertanyakan kira-kira Allah beneran ada atau enggak ya gitu. Lihat aja tuh mata kamu ada dua, hidung kamu begitu bentuknya gitu. Jadi nilai ketuhanan bisa diinternalisasikan ke dalam materi ajar. Kemudian ada nilai kejujuran. Pada materi pengukuran, jadi di IPA itu ada materi tentang mengukur-mengukur itu Bapak Ibu. Menimbang massa, kemudian ya menggunakan alat ukur lah. Saya menanamkan kejujuran melalui pelaporan data hasil pengukuran yang sesungguhnya atau tidak boleh dimanipulasi. Nah, saya selalu bilang sama anak-anak, udah seadanya aja, kamu mengukurnya hasilnya berapa ya segitu. Nanti kalau misalnya ternyata tidak sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan konsep yang ada gitu ya, nanti kita analisis kenapa hal itu bisa terjadi. Jadi kejujuran itu sangat penting di dalam melaporkan hasil pengukuran atau hasil data ilmiah begitu. Baik, ini adalah contoh-contoh integrasi nilai ke dalam materi ajar IPA. Nah, karena di ruang Zoom ini kan Bapak Ibu banyak mapel-mapel lain juga, mungkin Bapak Ibu nanti bisa kemudian apa ya, memasukkan juga gitu ya pendidikan nilai itu, mengintegrasikan pendidikan nilai ke dalam materi ajar.
sesuai dengan mapel yang Bapak Ibu ampu. Selanjutnya, mohon izin, saya memberikan pertanyaan. Apa yang Bapak Ibu rasakan atau pikirkan setelah menerima pemaparan materi dari saya? Mari kita berdiskusi. Silakan Bapak Ibu yang masih ada di ruang Zoom. Apa ada yang kabur? Sopan? Ya, ya materinya bagus sekali. Dan Tidak ada kata-kata lain apa? ya, Ya. dan itu kan Jadi guru BK approve ya? iya. Kalau BK Oke. memang yang dibahas tentang nilai-nilai karakter maksudnya Iya atau betul. kepribadian. Iya. Nah makanya Pak untuk apa namanya pada modul ini gitu ya, akhirnya kan apa ya, pemahaman itu bergeser gitu. Jangan sampai kemudian nilai-nilai itu hanya ditanggungjawabkan kepada guru BK saja, tapi harus semua guru gitu. Harus semuanya bersinergi untuk menginternalisasi nilai itu tadi ke dalam diri peserta didik. Ibu Hilma. Ibu Hilma ini kayaknya foto doang. Oke, terima kasih Pak Sopan. eh Sebentar, kalau di Jawa baru Isya ya Bapak Ibu ya. Iya ya, saya lupa. Mungkin ada yang mau menyampaikan, wes. Setelah ini nanti mohon izin saya kirim link untuk umpan balik ya Bapak Ibu. Nanti saya japri deh. Oke, Bapak Ibu, ada macet-macet yang kan? mau ditambahkan mungkin? Apakah aman? Apakah kita sudah punya satu visi dan misi yang sama, yaitu menanamkan pendidikan nilai kepada anak-anak kita? Ya, oke saya kira sama semuanya gitu. Iya dong, Kan pas betul. guru itu kan pedagoginya kan nilai-nilai juga itu. Iya, betul. Iya. Oke, mungkin saya mau tanya, karena Bapak Ibu tidak ada yang bertanya, saya mau tanya. Eh, Bu Nevi tutup kamera, Bu Jana aja deh kalau gitu. Bu Jana, kalau integrasi nilai ke dalam matematika tuh apa ya Bu Jana? Berpikir kritis, iya. Kejujuran, iya juga ya Bu Jana ya. Apalagi Bu Jana? Pakai pakai itu, pakai pakai apa tuh? Mikrofonnya nyalain Bu Jana. Oh iya. Apa tadi, Bu? Belum kita connect, Bu Kalau Ai. di matematika, integrasi nilai yang memungkinkan misalnya dihubungkan dengan materi apa gitu, Bu? Apa ya? Hmm, apa saya nggak tahu materi matematika. Kalau Kejujuran tuh matematika. kejujuran tuh udah pasti ya kan, ketelitian, Eh, berpikir kritis tuh udah Ya, matematika banget. itu kan. kerjasama juga ada, mengerjakan Ya. kelompok kerjasama. Contek-contekan tuh kerjasama bukan? Kerja Kalau nggak sama ulang, dong. Ayo deh. Aduh, Ayo. Bapak Ibu, ini mumpung ada Bu Hilma dan Bu Lisda, saya mau foto lagi ya. Pak Miftah, Bu Ahla, Mbak Nevi, bisa dinyalain nggak kameranya? Bu Nahla juga. Oh, ada Bu Eka.
Orang mana itu Bu Eka itu? Masihkah diterima di MTS 3? Diterima banar. Bu Huruf tuh nah lawan Mbak Mira. Bu huruf Bulan apa? anak foto lagi, Bu Jana nyalai kamera. Ipang pesan status mana? Garing kada mau status. Bu Hilma lagi di tempat makan. Terima kasih sudah ikut bergabung. Gue kan lagi di mana tuh? Maaf terlambat ini tadi baru masuk. Terlambat. Gak apa-apa Bu, yang penting foto. Bu Ayo Lisda. foto. Tapi berfilter, Pang. Makanya apa udah bisa filter di anu ini apa? Pian jana, pian Supaya foto sih. putih. Supaya putih muka lah. Bu Eka, pian foto sih. Jadi jangan Hah? dari ulet kayak pian pakai HP pian. Kayak apa? Caranya Kayak kayak orang apa? pas ulun membuka anu lah. Ini sudah kan ulun record Pang nah. Sudah kayak ulun Langsung record banyak.